Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saroni. NIM saya 2017 10 20 24. Saya dari kelas TISS semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eh, hasil kerja eh, hasil kerja saya. Eh, saya akan menjelaskan eh, di sini di sini saya mendapat di sini saya mengerjakan tugasnya itu dengan judul penerapan algoritma base reset untuk pemilihan angkutan di kota Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma base reset. Algoritma base reset ini merupakan teknik pencarian yang menerapkan fungsi heuristik yang memadai pada setiap node atau simpul yang kita pilih dengan menggunakan aturan tertentu untuk menghasilkan penggantinya. Algoritma BVS ini merupakan kombinasi dari algoritma depth reset dan algoritma breadth reset. Dengan mengambil kelebihan dari kedua algoritma tersebut, BVS ini merupakan salah satu bagian dari tipe informed sheet. Kemudian bagaimana cara kerja algoritma base reset ini? Di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya, yaitu menggabungkan dua teknik. Set ini adalah untuk menelusuri satu jalur saja pada satu saat, tetapi dapat berpindah ketika jalur lain terlihat lebih menjanjikan dari jalur yang sedang ditelusuri. Untuk mendapatkan jalur yang menjanjikan ini adalah dengan memberikan skala prioritas pada setiap status saat dihasilkan dengan fungsi heuristik. Kemudian di sini ada tujuan trayek angkutan yang ada di kota Cirebon. Di sini saya mengambil contohnya itu ada 5 ya, contoh 5. Dan saya akan menjelaskan salah satu contohnya saja. Di sini ada rute trayek. Misalkan kode mobilnya itu D1 atau AX. Kode ini bertujuan itu keterangan itu bertujuannya melewati Perumnas Gunung, kemudian Ahmad Yani atau Bypass, kemudian Kalijaga, Pergambiran, dan melewati Kesunean, Yosudarso atau Cangkol, dan Benteng, ada sisi Mangaraja, Samadikun, atau di Ponorogo, atau Kucuk. Di sini itu mobilnya mobil angkutan kotanya itu pulang pergi, jadi nggak nggak nginep gitu. Dan di sini ada kode yang D2, D3, D4, dan D5. Ini juga udah ada keterangannya ya. Nah, sini ada Google Maps API. Google Maps ini untuk membantu sistem pemilihan angkutan umum. Ini sangat membantu ya untuk mencari rute. Soalnya tujuan dari Google Map API ini
adalah untuk melihat lokasi, kemudian mencari alamat, mendapatkan petunjuk mengemudi dan lain sebagainya. Hampir semua hal yang berhubungan dengan peta dapat memanfaatkan Google Maps. Ini ada angkutan umum, kemudian ini intinya sangat penting ya dalam sistem ini. Soalnya kan di sini ada angkutan ini pada dasarnya adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain. Tujuannya itu untuk membantu orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ke tempat tujuannya. Angkutan umum penumpang ini adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Di sini itu ada pengembangan sistem menggunakan waterfall. Saya akan menjelaskan, ini ada tahapannya, ada 5 ya. Sekarang requirements. Kemudian kedua itu ada design. Yang ketiga ada implementation. Keempat ada verification. Kelima ada maintenance. Saya akan menjelaskan dari metode waterfall yang sudah saya sebutkan tadi. Dan di sini akan saya menjelaskan itu yang pertama ada requirement atau analisa kebutuhan sistem. Pada tahap ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak masyarakat dan supir angkot mengenai proses pemilihan angkutan umum yang terjadi di kota Cirebon, sehingga penulis dapat mengajukan sistem usulan yang akan dibuat. Tahapan ini menghasilkan data yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem. Kemudian yang kedua ada desain. Desain ini pada tahap ini selanjutnya yaitu proses desain, di mana penulis merancang serta menentukan alur sistem secara keseluruhan dengan menggunakan UML, Unified Modeling Language, yang meliputi flowchart dan DFD. Jadi saya akan menjelaskan flowchart sama DFD-nya. Yang ketiga ada implementation atau implementasi. Berikutnya itu adalah tahapan implementasi, di mana penulis menerjemahkan keseluruhan desain sistem yang telah disusun menjadi kode-kode program, sehingga hasilkan sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada verification atau verifikasi. Pada tahapan verifikasi ini, sistem yang sudah dibuat akan dites dulu untuk menguji apakah sistem tersebut telah berfungsi dengan baik sesuai dengan tahap analisis dan desain yang telah dilakukan. Tahapan ini menghasilkan pengkajian dan perbaikan sistem apabila ditemukan kesalahan. Terakhir itu ada yang kelima, ada maintenance atau perawatan. Tahap akhir adalah perawatan, di mana penulis melakukan pemeliharaan sistem, termasuk diantaranya itu ada instalasi dan proses perbaikan sistem apabila ditemukan adanya kesalahan atau bug yang tidak ditemukan pada tahap verifikasi ini.
Tahapan ini menghasilkan sistem yang lebih baik dan sempurna. Di sini saya akan menjelaskan flowchart. Flowchartnya itu pertama itu start ya, start. Kemudian saya akan mencari angkot. Kemudian ada mencari informasi secara konvensional. Kemudian sini ada decision itu ada informasi jelas. Misalnya informasinya itu tidak jelas, maka akan diulang kembali mencari diulang dari awal lagi, dimulai dari mencari angkot dan seterusnya. Jika benar di informasi ini jelas atau benar, kemudian akan memilih angkot yang mau kita tumpangi. Kemudian selesai. Selanjutnya itu ada DFD level 0. Di sini ada admin, proses aplikasi, kode telepon, dan ada user. Saya mulai dari proses aplikasi angkutan kota Cirebon. Jadi misalkan si admin ini memberikan data angkot, kemudian akan diproses pada aplikasi angkutan kota Cirebon, kemudian akan memberikan sebuah informasi data angkot tersebut. Selanjutnya itu ada si admin memberikan data rute berangkatnya, kemudian akan proses menghasilkan informasi data rute berangkatnya itu dari jam berapa. Kemudian si admin ini memberikan data rute kembali itu seperti pulang gitu, pulangnya kapan, jam berapa. Kemudian akan diproses memberikan informasi data rute kembali. Si proses sama user ya di sini akan si proses ini memberikan data angkot kepada si user. Si user akan memberikan informasi data angkot. Kemudian akan diproses data rute berangkatnya. Berangkat itu ya tadi makanya dari mulai jam berapa di mana gitu. Kemudian si user itu akan memberikan informasi data rute berangkatnya. Si user akan memberikan data rute kembali, kemudian akan diproses, kemudian menghasilkan informasi data rute kembali. Kemudian ada DFD level 1. Di sini itu objeknya ada admin sama user ya. Kemudian prosesnya juga ada 4. Misalnya proses 1 ada proses admin, kedua ada proses data angkot, ketiga ada proses data rute berangkat, yang keempat ada proses data rute kembali. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yang itu membuat tabel user ya. Kemudian si admin memberikan data admin untuk diproses, kemudian akan menghasilkan informasi data angkot data admin. Si admin itu kemudian si admin akan memberikan data angkot, lalu akan diproses menghasilkan informasi data angkot. Sini kemudian ada bikin dulu tabel angkotnya ya. Nah, si proses ini akan memberikan data angkot kepada si user. Terus si user memberikan informasi data angkot tersebut. Yang proses 3 ada proses data rute berangkat. Si admin memberikan data rute berangkat, kemudian akan diproses menghasilkan informasi data rute kembali. Kemudian kita harus memberikan membuat tabel rute berangkatnya dulu. Nah,
nanti akan diproses menuju data rute berangkat itu menuju ke user. Si usernya itu akan memberikan informasi data rute berangkatnya ya, data rute kembali. Di sini ada admin akan yang keempat ya, admin akan menggunakan data rute kembali ke dalam proses data rute kembali ya, yang bagian 4. Kemudian akan menghasilkan informasi data rute berangkat. Kemudian akan diproses, kemudian menghasilkan data rute kembali. Maksudnya prosesnya ini menuju user dan menghasilkan data rute kembali. Si usernya itu akan memberikan informasi data rute berangkatnya. Ya, di sini kesimpulan. Kesimpulan dari sistem yang saya buat ini adalah dengan adanya aplikasi pemilihan angkutan umum berbasis Android yang dapat membantu memudahkan masyarakat, khususnya pengguna jasa angkutan umum, untuk mendapatkan informasi rute, tarif, dan jam operasional angkutan kota Cirebon. Aplikasi tersebut membantu pemerintah kota Cirebon untuk memaksimalkan kinerja angkutan kota Cirebon sehingga masyarakat memilih menggunakan jasa angkutan umum. Ya, sekian presentasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan tutup ya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.